Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang bangun datar segi 4 yang ketiga, yaitu jajar genjang. Langsung saja simak baik-baik penjelasannya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada jajar genjang, Ibu beri nama A, B, C, D. Nah, jajar genjang ini memiliki sifat-sifat. Jajar genjang itu merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Nah, di sini sisi yang sama panjang adalah sisi AB sama panjang dengan sisi CD. Ya. AB sama dengan CD. Kemudian sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Ya. AD sama dengan BC. Nah, selain dia sama panjang, dia juga sejajar. Nah, dia sejajar juga. Oke, itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Nah, yang berhadapan yang mana? Sudut A berhadapan dengan sudut C, atau sudut BAD itu sama dengan sudut BCD, ya. Sudut BAD sama dengan sudut BCD, dia sama besarnya, saling berhadapan. Kemudian yang kedua adalah sudut ABC sama besar dengan sudut ADC, ya. Sudut ABC sama dengan sudut ADC. Ini sifat yang kedua. Selanjutnya, sifat yang ketiga adalah kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Kita lihat di sini dia memiliki dua diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD, ya. Kedua diagonal ini berpotongan di titik O dan saling membagi dua sama panjang. Nah, jadi diagonal AC membagi dua, yaitu AO, ya, sama panjang dengan OC, ya. AO sama panjang dengan OC. Kemudian satu lagi DO sama dengan OB, ya. DO sama panjang dengan OB. Ya, selanjutnya sifat yang keempat adalah jumlah sudut yang berdekatan itu adalah 180 derajat, ya. Jadi di sini yang berdekatan sudut apa ini? Sudut A dengan sudut B, ya. Jadi di sini sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat, dia saling berdekatan. Kemudian B dengan C itu juga sama, sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Begitu pula dengan C dan D, ya. Jadi sudut C ditambah sudut D sama dengan 180. Selanjutnya yang terakhir adalah sudut D dengan A. Ya, ini jumlahnya sama dengan 180 derajat. Selanjutnya sifat yang kelima adalah kita cari tahu rumusnya, ya. Rumus yang pertama adalah rumus keliling, di mana rumus keliling semua bangun datar itu adalah jumlah semua sisi-sisinya. Nah, di sini sisinya adalah AB tambah BC tambah CD ditambah AD. Nah, Ibu misalkan sisi AB dengan huruf A kecil, kemudian sisi BC dengan B kecil. Ya, sehingga bisa dituliskan AB itu sama dengan A, BC itu B, ditambah CD itu A juga, ya. A ditambah B. Karena di sini A-nya ada 2, jadi A tambah A adalah 2A ditambah B tambah B adalah 2B. Sehingga rumus keliling bisa dirumuskan menjadi 2 kali panjang tambah lebar. Salah, ya. 2 kali A tambah B. Ini rumus keliling jajar genjang. Selanjutnya adalah rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Alas kali tinggi, hati-hati, ya, tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas. Nah, untuk mencari tingginya kita bisa tarik garis yang tegak lurus dengan alas, ya. Ini seperti ini. Nah, ini adalah tinggi, misalkan di sini P. PCP ini adalah
tinggi dari jajar ginjal tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang ke contoh soal. Kita lanjutkan contoh soal yang pertama. Pada jajar ginjal PQRS yang diagonalnya berpotongan di titik O, diketahui panjang PQ sama dengan 8 cm dan panjang PS adalah 6 cm, kemudian QS sama dengan 7 cm, dan diketahui juga sudutnya QPS sama dengan 58 derajat. Tentukanlah panjang QR, panjang QO, kemudian sudut QRS dan sudut PQR. Nah, untuk menentukan pertanyaan yang ada di sini, kita perlu buatkan sketsa gambarnya, yaitu gambar jajar ginjal PQRS ya. Kita buatkan di sini. Nah, buat jajar ginjal kita beri nama PQRS. Kemudian kita masukkan yang diketahui. Di situ diketahui panjang PQ. PQ adalah 8 cm. Kemudian PS adalah 6 cm. Lalu QS adalah 7 cm. Ini diagonalnya ya, 7 cm. Selanjutnya sudut QPS sama dengan 58 derajat. QPS ini 58 derajat. Ya, 7 cm di sini ya semuanya. Oke, selanjutnya tentukan panjang QR. QR berapa? Nah, QR di sini tadi sama panjang dengan PS ya. Jadi untuk menentukan QR itu sama panjang dengan PS. Itu sama dengan 6 cm. Oke, selanjutnya panjang QO. Nah, O di mana? O itu berada di perpotongan diagonalnya. Jadi kita buat diagonal. Nah, ini titik O-nya. Oke. Jadi QO. QO di sini adalah setengahnya diagonal QS ya, karena tadi kedua diagonalnya berpotongan di titik O dan bagi dua sama panjang. Ya, jadi di sini QO sama dengan setengahnya dari QS. Sehingga setengah dikali 7 itu sama dengan 3,5 cm. Mudah ya. Selanjutnya sudut QRS, kita lihat sudutnya QRS. Nah, berarti di sini ya. Sudut QRS ini saling berhadapan dengan sudut QPS. Nah, sehingga kalau berhadapan besar sudutnya adalah sama. Sehingga QRS sama dengan sudut QPS. Ya, QPS sama dengan 58 derajat. Selanjutnya sudut PQR. PQR berarti yang ini ya. Oke. Nah, kita lihat sudut P dengan sudut Q saling berdekatan. Nah, tadi kalau ada sudut yang saling berdekatan, tadi jumlahnya sama dengan 180. Sehingga untuk menentukan sudut PQR ya, itu sama dengan 180 dikurang dengan sudut QPS. Ya. Sehingga sama dengan 180 derajat dikurang 58 derajat. Berarti 122 ya, harus 22 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Perbandingan besar sudut-sudut yang berdekatan ya pada jajar ginjal ABCD adalah 6:9. Tentukan besar sudut-sudut pada jajar ginjal tersebut. Nah, langkah pertama kita buatkan gambar sembarang jajar ginjalnya. Kita beri nama A, B, C, D. Kemudian kita lihat yang berdekatan yang mana. Kita bisa ambil salah satu, boleh A dengan B atau B dengan C atau C dengan D atau D dengan A, silahkan ya. Nah, ini misalkan yang berdekatan adalah A dan B. Nah, misalkan sudut A ini sama dengan 6 dan sudut B sama dengan 9. Nah, kalau bentuknya perbandingan, dibanding ya. Nah, kita munculkan sebuah variabel, misalkan X. Kita munculkan sama-sama X. Nah, karena sifat dua sudut yang saling berdekatan adalah jumlahnya sama dengan 180, kita bisa tuliskan sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat ya.
kita masukkan A-nya adalah 6X, B-nya itu adalah 9X sama dengan 180 derajat. Kemudian kita hitung 6X ditambah 9X itu adalah 15X sama dengan 180, sehingga X-nya sama dengan 180 dibagi 15 itu adalah 12. Ini adalah X-nya. Sudah menjawab belum? Belum. Ini yang ditanya adalah masing-masing sudut pada jajar genjang tersebut. Jadi kita masukkan nilai X-nya ke sini. Sehingga sudut A-nya sama dengan 6 kali X-nya adalah 12. Sehingga 6 dikali 12 itu adalah 72 derajat. Ya. Kemudian sudut B-nya sama dengan 9 kali X-nya adalah 12. Berarti 9 dikali 12 itu adalah 108 derajat. Ini sudut B-nya. Bisa dipahami anak-anak ya? Kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Di sini diketahui jajar genjang, ya. Ini sisinya 7 cm dan di sini 13 cm. Nah, tingginya ini selalu tegak lurus dengan alas, ya. Jadi alasnya 7, tingginya adalah 12 cm. Tentukanlah keliling dan luasnya, ya. Jadi untuk menentukan keliling ini sama dengan 2 kali A tambah B. Jadi 2 kali 7 ditambah 13. Langsung saja ya. Jadi sama dengan 2 dikali 7 tambah 13, 20. Sehingga 2 dikali 20 adalah 40 cm. Saya langsung ya. Selanjutnya untuk menentukan luasnya. Luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Dengan alasnya 7 dan tingginya adalah 12, ya. Alas kali tinggi 7 dikali 12 sama dengan 84 cm persegi. Mudah ya? Sekarang contoh soal yang 3B. Kelilingnya di sini adalah rumusnya 2 kali A tambah B, di mana A-nya, hati-hati ya. Ini kan jajar genjangnya di sini ya. Jadi alasnya itu adalah 15, kemudian B-nya adalah 26 dan tingginya adalah 24. Jadi sama dengan 2 kali 15 ditambah 26. Ya, sama dengan 2 dikali 40 sama dengan 82 cm. Kemudian kita cari luasnya. Luasnya sama dengan alas kali tinggi. Dengan alasnya adalah 15 dikali 24. Nah, berapa 15 dikali 24? Kita bisa hitung di sini. Nanti 360 ya. 360 cm persegi. Udah ya Nak ya? Sekarang contoh soal yang keempat. Perbandingan panjang alas dan tinggi sebuah jajar genjang adalah 4:3. Jika luas jajar genjang tersebut adalah 192 cm persegi, tentukanlah berapa panjang alasnya dan berapa tinggi jajar genjang itu. Ya. Jadi diketahui perbandingan alas banding tingginya itu adalah 4:3. Oke. Lalu luasnya sama dengan 192. Nah, berapa alas dan tingginya? Nah, ini karena perbandingan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kalau ada perbandingan kita bisa misalkan ya. Misal A itu sama dengan 4X dan B sama dengan 3X. Kita samakan variabelnya. Kemudian di sini luas. Kita turunkan. Rumus luas adalah alas kali tinggi sama dengan 192. Ya, dengan alas adalah 4X dikali tingginya adalah 3X sama dengan 192. Selanjutnya 12X 4X kali 3X adalah 12X kuadrat sama dengan 192. Ya. Sehingga X kuadrat sama dengan berapa nih? 192 dibagi 12. Kita hitung di sini. Dibagi 12. Ini adalah 1,
7, 6 ya. Oke, 16 ya berarti 16. X kuadrat sama dengan 16, sehingga X-nya sama dengan akar 16, sehingga X-nya adalah 4 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa alas dan tingginya. Maaf, ini tinggi ya. Oke, jadi alasnya sama dengan 4 kali X. X-nya adalah 4, sama dengan 16 cm. Selanjutnya tingginya adalah 3X. 3 kali 4 sama dengan 12 cm. Oke, baik anak-anak, ini adalah penjelasan mengenai sifat-sifat yang dimiliki bangun jajar genjang dan beberapa contoh soalnya. Semoga bisa difahami dan tetap semangat berlatih dan belajar. Sekian dari Bu Kiki, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.